Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara-saudara tadi malam menyaksikan atau menonton tayangan Pray for Cities Nusantara, maka firman Tuhan yang sama yang hari ini saya bagikan kepada saudara-saudara. Temanya adalah 5 kunci meraih mujizat Tuhan. Belajar dari Bartimeus, seorang pengemis yang buta. Firman-Nya ada di Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Tetapi saya akan baca 2 ayat terakhir saja. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini tentu punya latar belakangnya. Bartimeus ini bukan nama diri. Bartimeus ini secara fisik dia adalah seorang buta, dan secara sosial dia adalah seorang pengemis. Karena itu dia betul-betul terpinggirkan dalam masyarakatnya. Sampai-sampai nama dirinya sendiri, nama aslinya hilang. Bartimeus orang panggil dia. Bar dalam bahasa Ibrani itu artinya putra atau anak. Dan Timeus itu nama ayahnya. Jadi dia dipanggil sebagai putra Timeus, anak Timeus. Saudaraku, berapa banyak di antara kita yang saat ini sampai pada titik yang paling rendah karena berbagai-bagai kondisi hidup ini, sehingga orang tidak lagi memanggil kita dengan nama diri kita. Ada yang panggil kita sesuai dengan keadaan fisik atau status sosial kita. Ada yang panggil kita si timpang, ada yang panggil kita si bisu, ada yang panggil kita si buta, ada yang panggil kita si tuli. Bahkan karena status sosial kita yang rendah, orang panggil si miskin, si bodoh, dan macam-macam yang lain. Saudaraku, hari ini hal-hal semacam ini bukanlah halangan untuk kita meraih mujizat Tuhan. Belajar dari Bartimeus, mari kita belajar apa saja 5 kunci meraih mujizat Tuhan ini. Mulai dari yang pertama, kalau mau raih mujizat Tuhan, pekalah terhadap kehadiran Tuhan. Bartimeus ini pada ayat yang ke-47, di sana dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudaraku, Bartimeus buta, itu betul. Tetapi sesungguhnya dia tidak tuli. Dia masih bisa mendengarkan bahwa Tuhan ada di situ. Berapa banyak di antara orang percaya di zaman ini yang tidak buta, tidak tuli, tetapi sesungguhnya dia buta dan tuli secara rohani. Pada hakikatnya kita buta dan tuli secara rohani. Sehingga Tuhan ada di depan kita, kita tidak melihatnya. Tuhan ada di bersama kita, tetapi kita tidak mendengarkannya. Hari ini, kalau mau raih mujizat Tuhan, pekalah terhadap kehadiran Tuhan. Yang kedua, panggil nama Yesus sungguh-sungguh. Bartimeus ini, karena mau mengalami mujizat, dia panggil, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Berapa banyak orang percaya saat ini yang malu bersaksi tentang nama Yesus. Malu panggil nama Yesus di muka umum. Bahkan berdoa saja malu. Saudaraku, kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Di sana dibilang begini, "Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Tidak ada nama lain kecuali nama Yesus. Karena itu panggil nama Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kuatkan hatimu, teguhkan
imanmu, teguhkan keyakinanmu. Saudaraku, ayat 49 ada firman Tuhan sana bilang begini, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ini mereka bilang kepada Bartimeus. Jadi kunci untuk meraih mujizat yang ketiga adalah kuatkan hatimu, berdirilah, Tuhan memanggil engkau saat ini supaya engkau mengalami mujizat. Kuatkan hati. Sama halnya dengan yang dibilang kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kunci kemenangan, kunci mujizat adalah teguhkan hati, kuatkan hati. Yang keempat, berdoa dan mengajukan permohonan yang spesifik. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Spesifik. Permintaan dan permohonannya spesifik. Saudaraku, banyak di antara kita yang tidak mengalami mujizat karena doa kita, permohonan kita bertele-tele, bertolak belakang dengan pengertian dan kehendak, bahkan kelakuan kita. Kita minta supaya diampuni, padahal kita sendiri tidak mampu mengampuni sesama kita. Kita minta supaya kita dipulihkan dari beban-beban penyakit yang ada dalam hidup kita, padahal dalam soal-soal penghidupan ekonomi, kita masih suka bersekongkol dengan mamon. Padahal mintanya dipulihkan, bahkan mintanya usaha kita dipulihkan. Saudaraku, hari ini bagi yang rindu, sakit penyakitnya dipulihkan, keluarganya dipulihkan, bagi yang rindu usahanya dipulihkan, bagi yang rindu pekerjaannya dipulihkan. Mari kita belajar dari Bartimeus. Bersungguh-sungguhlah dan mintalah yang spesifik. Jangan bertele-tele. Minta yang spesifik kepada Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab bilang orang yang bimbang itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang kelima, kunci meraih mujizat yang kelima adalah komitmen mengikuti Yesus. Kata Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, iman adalah dasar dari segala sesuatu, bahkan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi kemudian hari ini Bartimeus ketika dipulihkan Tuhan, kita lihat dia tunjukkan imannya yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Komitmen iman kita harus sungguh-sungguh. Saudaraku, hari ini engkau pasti mengalami mujizat Tuhan. Yang penting, satu, pekalah terhadap kehadiran Tuhan. Yang kedua, panggil nama Yesus. Yang ketiga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang keempat, berdoa dan mengajukan permohonan yang spesifik. Dan yang kelima, harus berkomitmen dan bersungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Saudaraku, sebagai hamba Yesus Kristus, saya yakin dan tidak goyah sedikit pun bahwa mujizat Tuhan pasti akan terjadi dalam hidupmu kalau kita mau melakukan 5 kunci meraih mujizat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin.